Puji nama Tuhan, selamat sore jemaat Tuhan terkasih. Kita bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama sore hari ini kita siapkan hati kita. Kita memberi yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sore hari ini adalah saat-Mu Tuhan, untuk Engkau mencurahkan roh-Mu atas setiap kami. Mari saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Agar Tuhan supaya roh-Mu dicurahkan lebih lagi atas setiap kami. Kami rindu dipenuhi oleh hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir saat ini, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari dengan segenap hati kita katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Saat ini datang Roh Kudus. Minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari katakan sekali lagi, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir saat ini, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan. Mari sama-sama kita angkat hati kita angkat tangan, katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa kami lebih lagi Tuhan, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Satu yang kami rindu, yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari katakan dengan lembut. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih
jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan bersekutu, bahwaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Dan ini yang kami tahu Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu
dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu. Mari angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan dan katakan sekali lagi, satu yang ku. Kami mau bersekutu dengan Kau sore hari ini Tuhan. Aku lebih lagi tidak dalam-Mu. Ya kami percaya Tuhan, seluruh hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Kami bersyukur sore hari ini adalah waktu-Mu untuk memenuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji Engkau dengan penuh sukacita. Mari sama-sama katakan, amin. Saat ini Roh Kudus dicurahkan melimpah atas setiap kita. Mari katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gereja, bagi kita semua. Katakan hari ini. Yes. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, pembebasan tiba. Belenggu dosa telah ditahan. Mari bersorak-sorai sama-sama, katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Ini yang kami percaya Tuhan, kuasa-Nya. Mari sama-sama tepuk tangan. Roh-Mu dicurahkan. Amin. Mari katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini dan dimanapun saudara berada, Roh Kudus dicurahkan. Memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah. Yes. Membangkitkan umat-Mu. Hari inilah harinya saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan, hey! Anggur baru tercurah, oh penuhi umat-Nya. Dalam nama Yesus katakan, minyak baru tercurah, nyata kuasa-Mu. Mari sekali lagi katakan, oh anggur baru tercurah, penuhi umat-Mu dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya. Nyata kuasa-Mu Tuhan. Oh, nyata kuasa-Nya. Nyata kuasa-Nya. Mari berikan sorak-sorai mulia bagi Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu dicurahkan sore hari ini melimpah atas setiap kami Tuhan.
Kami percaya saat ini kami terima curahan Roh Kudus itu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu mengalir saat ini. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari katakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu. Mari curahkan saat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami terima impartasi kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kami rasakan Tuhan. Dan saat ini mari jemaat bersama katakan curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, terjadi mujizat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah dan mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi, kuasa-Mu terjadi. Terjadi sekarang ini. Kami hormati kehadiran-Mu Roh Kudus. Silakan Engkau berkarya di tengah kami. Dan biar urapan yang baru itu turun atas kami Tuhan. Sekalipun mungkin kami tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan melawat setiap kami saat ini Tuhan. Engkau akan memenuhi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
urapan yang baru, kuasa dari tempat tinggi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Ini merupakan saat yang istimewa. Ini mungkin merupakan pertama kalinya dalam sejarah. Akan tetapi kita tidak perlu khawatir. Justru apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ini, justru ini sangat relevan dengan kondisi apapun. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Allah yang hidup, yang kudus dan berkuasa, itu berada di mana-mana, omnipresent, maha hadir. Nah, baiklah saudara sekalian, mari saat ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus ini. Nah, untuk itu saya ajak saudara melihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima. Yang berbunyi demikian, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengucapkan kalimat yang sangat penting ini, yaitu kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, untuk itu kita harus melihat secara eksegesis, yaitu di dalam bahasa aslinya yang dituliskan demikian. Baptistiseste en pneumati agio. Kata baptistiseste en pneumati agio, di dalam bahasa Yunani kata baptistiseste ini berasal dari akar kata baptizo. Nah, kita semua tahu bahwa kata baptizo itu berarti dibaptis. Nah, kata baptis itu tidak punya arti lain kecuali selam, dicelup, to die, immerse. Jadi kata baptizo itu berarti dicelupkan, dicemplungkan. Tidak ada arti lain. Jadi dikatakan kamu akan dicemplungkan. Kata en ini merupakan preposition yang berarti di dalam. Di dalam tata bahasa Yunani dikatakan dalam bentuk lokatif, itu adalah berarti in. Pneumati agio, ini dari akar kata to pneuma, spirit, ini adalah neuter gender, ya, third declension. Pneumati
agio, ini adalah lokatif. Jadi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Baptiseste ini adalah future passive indicative dari akar kata baptizo yang berarti mencelupkan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah akan dibaptis, dicemplungkan dalam Roh Kudus. Ya sudah ini maknanya. Tidak ada makna yang lain. Tidak ada makna misalnya disemproti dengan Roh Kudus. Seperti kita lihat sekarang metode penyemprotan terjadi di mana-mana. Pintu-pintu disemprot, jalan-jalan disemprot, disinfektan dan sebagainya. Itu bukan baptizo. Baptizo itu adalah dicelup. Zaman dulu kain warna putih itu kalau ada diwarnai itu dicelupkan atau diwenter. Dicelupkan dalam warna yang lain sehingga kainnya menjadi berubah warnanya. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus katakan, kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Nah, lalu kalau kita berbicara mengenai baptisan Roh Kudus, itu yang bagaimana sebetulnya? Nah, untuk itu kita akan lihat dulu referensi yang Yesus berikan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kita baca ayat yang ke-17. Dikatakan, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini berbicara mengenai Parakletos atau Roh Kudus atau Roh kebenaran ini. Nah, di sini kita melihat bahwa ada kalimat di dalam bahasa Yunani yang dalam bahasa Indonesia dikatakan, ia menyertai kamu. Nah, di dalam bahasa Yunani dikatakan par imin meni. Dan kemudian, dan akan diam di dalam kamu. Di dalam bahasa Yunani dikatakan, en imin este. Par imin many. Nah, ini adalah preposition dari kata para. Kata para itu berarti beside atau di samping. Dan kemudian berikutnya adalah en imin este. Nah, ini seperti tadi, ini juga preposition, yaitu en. Nah, di sini kita mendapatkan dua kata depan, yaitu para dan en. Par imin meni dan en imin este. Ini preposition dari pneumati agio atau to pneuma
Agios, Roh Kudus, ya. Yang pertama dikatakan Roh Kudus itu akan menyertai, beside, ini diterjemahkan beside, di samping, berada. Dan kata meni dari akar kata kerja meno ini adalah bentuk present active indikatif, jadi present. Tetapi kata n yang berarti di dalam, itu dalam bentuk future. Jadi Roh Kudus itu pertama-tama berada bersama-sama, menyertai di samping, dan kemudian akan berada di dalam iminmu, di dalam kamu, tinggal di dalam kamu. Tadi bersama-sama, sekarang ada di dalam. Nah, kita bisa melihat mungkin ada ilustrasi, kalau kita punya sebuah gelas. Nah, misalkan gelas ini, yang kosong ini, kita letakkan di sebuah aliran air, maka gelas ini akan menggunakan preposition para, beside. Jadi gelas ini ada di samping air tersebut. Tapi suatu ketika kemudian gelas yang kosong ini kemudian diisi penuh dengan air. Air yang ada di sampingnya tadi kemudian dituangkan ke dalam gelas ini sampai penuh. Nah, ini yang disebut sebagai N. Nah, jadi saudara sekalian, kembali lagi kita lihat di sini. Tadi gelas yang kosong itu diletakkan di samping aliran air atau air, maka dikatakan gelas ini posisinya adalah para, di samping. Dan kemudian air yang ada di aliran itu dimasukkan ke dalam gelas, itu N, sehingga penuhlah. Tapi ternyata belum selesai. Coba kita lihat langsung di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, Tuhan Yesus juga yang mengatakan ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, itu di dalam bahasa Yunani dikatakan, ala limsestedinamin epelthontos tu agiu pneumatos ep imas. Nah, di sini dituliskan, F imas. Nah, kata F ini berasal dari kata epi, itu berarti upon, over, atau overwhelm. Nah, jadi tadi kita bisa lihat gelas kosong tadi di samping aliran air, itu digunakan kata para, kemudian airnya masuk ke dalam menjadi N, dan sekarang gelas yang N ini tadi penuh air, dimasukkan ke dalam aliran air. Nah, ini yang disebut epi. Jadi seluruhnya, atas, bawah, luarnya semua sudah ada di dalam air. Nah, tadi yang pertama dikatakan di mana gelasnya? Gelas di samping aliran air. Kemudian yang kedua, gelasnya di mana? Gelasnya ada di luar air, karena airnya ada di dalam, N. Tapi kemudian gelas yang penuh air ini dimasukkan, dicemplungkan di dalam air, itulah istilah yang digunakan baptizo. Dan itu digunakan kata
epi, F imas, epi imas, dimasukkan di dalam. Nah sekarang ditanyakan gelasnya di mana? Gelasnya ada di dalam air dan di luar air. Artinya apa? Sudah tidak terlihat lagi gelasnya. Inilah yang dimaksud dengan dibaptis dalam Roh Kudus. Jadi kehidupan orang yang dibaptis dalam Roh Kudus tidak lagi terlihat dirinya. Seperti gelas ini tadi, walaupun dalamnya ada air, tapi ketika dia dicemplungkan dalam air, maka sudah tidak lagi terlihat airnya, tidak lihat lagi gelasnya. Yang terlihat hanya air saja. Begitu juga kehidupan orang yang dibaptis dalam Roh Kudus. Baptizo en pneumati agio. Yang dibaptis dalam Roh Kudus tidak lagi terlihat dirinya. Kalau masih tampak dirinya itu berarti belum dibaptis Roh Kudus. Nah oleh karena itu saudara sekalian mari saat ini. Seperti apa yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga. Baptistiseste en pneumati agio. Kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Siapapun yang adalah murid Yesus, pengikut Yesus, dia diberi kesempatan, diberi hak untuk dicemplungkan dalam Roh Kudus, dibaptis dalam Roh Kudus. Dan bagaimana dengan kehidupan yang dibaptis dalam Roh Kudus? Yang jelas, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut lagi, tapi yang jelas dikatakan tadi dalam ayat 8 pasal 1, tetapi kamu akan menerima kuasa. Di dalam bahasa Yunani dikatakan ala limseste dinamin. Epelthontos tu agiu pneumatos f imas. Kamu akan menerima dinamis, power, kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, membaptis kamu. Dan hal yang lain-lain. Oleh karena itu, saudara sekalian, saat ini yang penting adalah mari kita terima apa yang menjadi janji Bapa itu, yaitu Roh Kudus yang membuat kita dilingkupi sepenuhnya sehingga kita tidak terlihat. Dan itulah sebabnya kalau gelas ini misalnya tadi berada di dalam air, maka tidak ada lagi yang bisa mengusik gelas ini. Mau ditembak, mau dipanah, mau digebukin, sudah tidak terlihat lagi gelasnya, karena yang terlihat airnya. Tapi kalau masih nongol-nongol begini, nah itulah sebabnya gampang digebuki gelas ini. Orang yang dibaptis dalam Roh Kudus tidak lagi terlihat dirinya, oleh karena itu virus corona apapun juga tidak bisa menyentuh, karena dia sudah ada di dalam Roh Kudus sepenuhnya. Mari malam hari ini kita buka hati kita di tempat saudara masing-masing. Kita minta supaya Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kesempatan yang sangat-sangat istimewa ini. Dan saat ini Tuhan kami rindu kuasa Roh Kudus itu. Dan biarlah Roh Kudus itu betul-betul melingkupi kami dari luar dan dalam Tuhan. Dan kuasa Allah itu akan betul-betul nyata dalam kehidupan kami. Silakan Tuhan, Yesus baptiskan kami dalam Roh Kudus-Mu. Mari saudara sekalian saat ini, arahkan pandangan kepada Yesus, Sang Pembaptis
Roh Kudus. Buka hati saudara. Oh haleluya, haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan Amin. atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah, Oh datanglah Roh Kudus. penuhi kami Tuhan. dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan. Sekarang Terimalah Roh Kudus. dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Yesus. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari kita buka tangan kita dan katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. oh Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu Tuhan. penuhi hamba. Oh datanglah, datanglah Roh Kudus. Datanglah sekarang, Datanglah Roh Kudus. Kami hormati Engkau, Roh Allah yang hidup. Turunlah saat ini Tuhan. Jamah kami semuanya. Urapi kami dan penuhi kami Tuhan. Yesus, baptiskan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, Roh Kudus. Yesus. Yesus, Yesus, kami hormati Engkau Tuhan. Mari bebaskan roh saudara saat ini. Oh, bebaskan roh saudara. Dimanapun juga saudara berada, kita semua sedang berkomunikasi dengan Roh Allah yang hidup. Curahkan kuasa-Mu Tuhan.
Ya, bebaskan roh saudara. Saudara bebas menyembah, mengagungkan, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dia ada bersama kita. Dia tinggal dalam kita. Dia berkarya dalam hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa-Mu Tuhan dicurahkan. Oh Roh Kudus, ini hamba-Mu. Penuhi kami Tuhan saat ini. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus. Saudara sekalian, Roh Kudus Maha Hadir. Dia adalah Roh Allah yang hidup dan berkuasa. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mungkin saat ini, secara waktu, kita berhenti di sini. Tetapi saudara masing-masing di tempat masing-masing, saudara masih bisa terus melanjutkan berkomunikasi dengan Allah yang hidup. Dengan Roh Kudus, nikmati hadirat-Nya. Rasakan kuasa Allah. Sampai Dia betul-betul menjamah kehidupan saudara. Bebaskan roh saudara saat ini. Dan mari saat ini terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nikmati hadirat Tuhan, berkat-Nya, urapan kuasa-Nya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.